ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, kan anak kami ini sering banget nangis Bu. Kami nggak tahu ini nih, kami udah kami kasih susu, ibunya kasih susu, tapi itu masih nangis. Jadi gimana Bu cara mengetahui dia itu nangis karena apa? Oke, baik ya. Jadi saya akan menjelaskan. Komunikasi yang keluar utama dari seorang bayi adalah berupa tangisan, karena pada saat dilahirkan ada proses adaptasi Bu. Nah, dari udara di dalam rahim yang hangat menjadi dingin dan bentuk komunikasi ini akan berlanjut sampai usia 1 tahun. Sebagai bentuk pengungkapan, apa kebutuhannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa konseling agar ibu dan bapak dapat memahami dan memenuhi kebutuhan dari tangisan bayi ibu, bapak. Ada beberapa jenis tangisan. Yang pertama itu tangisan karena apa? Biasanya berkarakteristik datar dan meningkat sesuai kebutuhannya. Misalnya kalau misalnya dia sudah sampai kelaparan, dia akan berubah menjadi datar dan nangis yang saya ya. Selanjutnya itu yang kedua itu ada tangis kepanikan. Biasanya bayi yang bekerja secara mendadak karena kaget. Nah, selanjutnya akan bisa terjadi tangisan ya. Selanjutnya itu ada tangisan meminta perhatian. Kalau dia nyaman, yaitu bayi akan menangis secara terus tanpa berhenti di ibu bapak. Tentang pengembangan bahasa bayi, pada minggu kedua bayi akan membangun suara enak dan akan tersenyum bila kuat. Misalnya dia sudah disuri, dia akan senyum dengan keluarga. Selanjutnya dia sudah senyum dalam antusias bukan akan tapi bayi belum bisa membedakan wajah-wajah orang yang berinteraksi dengannya. Selanjutnya juga perkembangan bahasa bayi dimulai dari usia 2 sampai 4 bulan. Nah, di sini rasa puas akan diungkapkan dalam nada suara rendah. Suara itu biasanya akan sering ditemukan ketika bangun tidur. Nah, pada usia 5 sampai 6 bulan, bayi akan menggunakan macam-macam suara. Bayi mulai keras, akan tinggi, rendah sesuai dengan perasaannya. Nah, selanjutnya itu adalah usia 9 bulan. Nah, di sini bayi mulai menggunakan kata yang diulang seperti mana, kakak, bapak, ini atau lain-lainnya ya bapak. Bayi atau hal lainnya. Jadi kita akan jabat lapar, atau kaget, atau tidak nyaman, apakah ibu dan bapak sudah memahaminya. Oh, paham. Jadi bayi saya suka itu karena dia menginginkan sesuatu ya Pak? Iya, dia menginginkan sesuatu karena dia kan belum bisa berinteraksi dengan benar, sehingga dia mengeluarkan dengan ungkapannya itu keluarkan dengan tangisan. Jadi kalau misalnya dia kaget atau menangis lagi, dia tuh kurang nyaman atau kesakitan gitu. Jadi tidak ada masalah di sini dia. Tidak ada masalah, tapi apabila misalnya itu lama berhari-hari bisa deh ibu konsul lagi ke tempat saya. Oh ya, saya sudah lupa. Terima kasih ya ibu. Baik Bu, mungkin kami telah memahami materi yang Ibu berikan. Jadi ini ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama ya, jadi ya. Sudah 2 tahun menikah, ya Bu Bidan. Jadi ingin melakukan program kehamilan Bu Bidan. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk persiapan dari calon orang tua Bu Bidan? Oh, baru ingin mempunyai anak ya? Ya Bu Bidan. Nanti saya akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua. Selanjutnya saya ingin tahu nama ibu siapa? Ibu Sisi Bu Bidan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua nih, bapak sama ibu. Nah, orang tua itu ibu adalah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu.
Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Sisi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu Sisi dan Pak Ahmad? Sepertinya belum. Ya. Bu Sisi sama Pak Ahmad, dengan konseling saya tadi, semoga Ibu dan Bapak menjadi calon orang tua yang baik untuk anak-anaknya nanti, menjadi anak yang soleh dan soleha ya Bapak ya. Nah, di sini nggak ada pertanyaan lagi. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya. Terima kasih ya Bapak sama Ibu sudah datang ke PMB saya. Baik Bu, mungkin itu kami pamit pulang. Langsung pulang ya. Baik Bapak Ibu. Saya bertanya ya Pak. Makasih Bu. Ya. Baik, Dik. Dengan siapa ya, Dik? Ya. Kira Ibu Bidan. Ya. Sekarang umurnya berapa? 17 Bu Bidan. Oh, SMA ya. Iya. Ada apa ya, Dik, sebelumnya kesini? Jadi gini Bu Bidan, saya tuh ngerasa akhir-akhir ini tuh pinggang saya tuh makin melebar gitu. Terus kayak berat badan saya tuh nambah. Jadi kayak baju-baju yang sebelumnya itu udah gak muat, pada kecil-kecil. Terus sekarang tuh saya tuh sering jerawatan gitu Bu Bidan. Itu kira-kira kenapa ya Bu Bidan? Sebelumnya itu berat badan adik sebelum merasa kayak gini tuh berapa ya, Dik ya? Kemarin tuh sekitar 55 Bu Bidan. Sekarang udah naik kayak 5 kiloan gitu. Baik. Jadi gini ya, Dik ya. Kakak sedikit menjelaskan ya soal berat badan naik itu biasanya itu adik akhir-akhir ini apa mengalami stres, kayak sekolahnya itu kayak berat, stres, kayak banyak masalah atau banyak tugas yang diberi gurunya. Iya Bu Bidan. Terus adik sering begadang juga ya, Dik ya? Iya. Makanya kayaknya teratur apa enggak, Dik? Karena banyak tugas itu tadi Bu Bidan, jadi jarang makan, jarang sarapan juga. Makannya banyak yang berkalori tinggi kayak boba, kayak makan di luar, Iya, junk food ya. Oh iya. Jadi gini adik ya, kakak sedikit menjelaskan ya. Jadi pada usia 17 tahun ini itu memang masa-masanya itu kita sebagai perempuan itu memang masa-masanya itu kayak tumbuhnya itu lebih cepat karena setelah umur melewati masa umur 17 tahun itu kita tidak lagi berkembang kayak gitu, kayak 17 tahun itu masa remaja akhir kayak gitu. Jadi di sini kakak ingin menyarankan nih makanan yang seperti makanan gula terlalu tinggi itu agak dikurangi adik ya, apalagi makanan yang junk food. Junk food itu tidak sehat loh dik, karena di situ banyak juga makanan yang cepat saji itu kita nggak tahu apa saja komposisinya dik. Jadi kakak menyarankan ya adik itu harus tidurnya itu minimal satu hari dan 24 jam itu 8 jam. Terus itu harus istirahat yang cukup. Kalau ada tugas itu kerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai mengganggu waktu tidur, apalagi sampai begadang sampai pagi kayak gitu deh. Terus itu adik itu harus banyak makan sayur, minum air putih yang cukup, karena itu juga dapat menjaga stamina adik dan juga memaksimalkan berat badan adik gitu deh. Oh gitu ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dik? Ini Bu, kalau apa ya kayak wajah saya yang sering jerawatan itu Bu gimana Bu? Wajah sering jerawatan, apakah adik ada yang memakai bedak-bedak lain, kosmetik yang lain, yang dari dokter atau yang udah Bepom gitu? Iya, ada Bu. Jadi itu kembali lagi ke faktor utamanya. Pertama itu kan sering begadang ya, stres juga, makan tidak teratur, apalagi makan makanan junk food kayak gitu. Itu dapat memicu jerawat, apalagi kalau adik kurang kebersihannya. Nah di sini kakak menyarankan ya supaya adik itu lebih menjaga personal hygiene untuk diri adik sendiri, terutama bagian muka, badan maupun area kewanitaan adik. Itu di. Gitu ya Bu. Nah, selanjutnya itu adik itu harus berada di lingkungan yang sehat juga dik, untuk meminimalisirkan supaya adik itu dapat memperbaiki pola kehidupan yang sehat. Jadi adik itu tidak boleh bergaul sama orang yang kayak adik sebutkan lagi itu kayak pergaulan bebas kayak gitu dik. Nah, jadi jika lingkungan adik itu baik, menjaga kesehatan pola hidup adik itu baik juga sehat, adik itu juga akan
menirukan pola hidup sehat itu jika teman-teman adik itu juga pola hidupnya sehat kayak gitu Dik. Oh iya Bu. Ya, apa ada yang ingin tanyakan lagi Dik? Sepertinya sudah Bu, udah cukup. Ya, baik, terima kasih adik. Iya Bu.